Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Nikita Indasari di segmen cerita seram. Cerita seram kali ini, aku akan menceritakan kisah tentang penghilangan nyawa yang dialami oleh sosialita asal Hong Kong yang bernama Abi Choi. Dia meninggal di tangan keluarga mantan suaminya dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Bahkan bagian tubuhnya ditemukan di panci sup dan dimasak bersama lobak dan wortel. Jadi, siapa sih Abi Choi ini? Abi Choi adalah seorang wanita yang lahir dengan nama lengkap Abi Choi Tin Fang. Dia lahir pada tanggal 11 Juli 1994. Dia terlahir dari keluarga kaya. Ibunya merupakan pengusaha sukses di daratan Cina. Selain ibunya yang merupakan pengusaha kaya raya, Abi Choi sendiri merupakan sosialita yang cukup terkenal di Hong Kong. Abi Choi merupakan salah satu pendiri Badan Amal Paumes, organisasi yang menangani tentang hewan liar. Bahkan di salah satu unggahan organisasi ini mengatakan bahwa Abi Choi telah menyumbangkan sejumlah uang dan berkontribusi pada badan amal tersebut. Sosialita cantik ini juga sangat diakui eksistensinya di dunia mode. Dia sering sekali diundang ke acara-acara brand-brand ternama seperti LV, Chanel, Dior, dan berbagai brand lainnya. Sering sekali menghadiri acara-acara tersebut dan bertemu dengan orang-orang terkenal, seperti artis-artis dan para desainer terkenal. Dan tak jarang juga dia mengunggah kegiatannya yang berupa video dan foto di laman Instagramnya yang memiliki pengikut lebih dari 100.000 follower. Eksistensi Abi Choi di bidang mode atau fashion bukan hanya diundang dan menghadiri acara-acara bergengsi tersebut. Namun, Abi Choi juga berhasil menjadi salah satu cover majalah terkenal luar negeri yang bernama Elle Official Monaco. Dan keterangan di foto tersebut membuat orang yang melihatnya menjadi bangga padanya. Dari Hong Kong ke cover Elle Official Monaco, perjalanan saya sebagai ikon fashion berlanjut. Syukur sekali atas pengakuan ini dan dukungan yang berkelanjutan selama ini. Selain menjadi cover majalah Elle Official Monaco, sebelumnya pernah tampil di beberapa majalah bergengsi lainnya, seperti di majalah Vogue China yang membahas tentang dirinya pada bulan November tahun 2022 kemarin. Dia juga pernah tampil di majalah lainnya seperti Bazaar, Vogue, dan Elle. Berkat eksistensinya tersebut, Abi Choi bukan hanya dikenal sebagai salah satu sosialita Hong Kong, melainkan dia juga dikenal di tempat-tempat lain atau di negara-negara lain yang mengetahui tentang para sosialita. Di dalam negerinya sendiri, Abi Choi tak kalah eksistensinya loh. Dia diketahui berteman baik dengan Mo Ka Fang yang merupakan istri dari salah satu aktor terkenal yang bernama Aaron Kwok. Dengan tampilannya yang cantik, badan yang bagus, dan harta yang berlimpah, apakah kehidupan Abi Choi mulus-mulus saja? Tentu tidak, karena nggak ada manusia yang hidupnya selalu mulus dan bahagia, sekalipun itu orang kaya atau sosialita. Sekarang kita masuk ke background percintaan Abi Choi. Abi Choi ini dulu pernah menikah pada umur 18 tahun. Dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex Kwong. Saat itu mereka sama-sama berusia 18 tahun, yang artinya mereka sama-sama masih sangat muda. Di pernikahannya bersama Alex, dia dikaruniai 2 orang anak. Tapi tak lama kemudian pernikahan mereka harus berakhir di meja perceraian. Setelah bercerai dengan Alex, Abi akhirnya menikah kembali dengan seorang anak konglomerat atau anak orang kaya lah ya, yang bernama Chris Tam. Chris Tam merupakan anak pengusaha kaya raya yang bernama Tam Chuk Wan. Dia memiliki jaringan restoran bernama Tam Jai Yunnan Mission yang memiliki ratusan cabang di Hong Kong dan beberapa cabang lainnya ada di Cina, Australia, Singapura, dan Jepang. Namun, pernikahannya kali ini yang bersama Chris Tam
tidak didaftarkan secara resmi, tapi tetap dirayakan. Ya secara keduanya itu dari kalangan sosialita dan orang kaya, nggak mungkin dong nggak dirayakan. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak lagi. Jadi Abi Choi memiliki 4 orang anak ya totalnya. 2 orang anak dari pernikahannya yang pertama, dan 2 orang anak lagi dari pernikahannya yang kedua. Meski Abi Choi dan Alex Kwong telah bercerai, Abi tetap menjalin hubungan baik dengan mantan suami dan keluarganya. Bahkan dikabarkan kakak dari Alex Kwong yang bernama Anthony menjadi supir pribadi Abi Choi yang selalu diajak kemanapun Abi bepergian. Bahkan tak jarang juga Anthony ini sering banget mengunggah foto kebersamaannya bersama Abi. Dan kayaknya Abi ini sayang banget ya sama si Anthony ini, udah menganggap kayak kakaknya sendiri. Karena di setiap kegiatan Abi, mau itu di kapal pesiar atau restoran mewah, si Anthony ini selalu diajak untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh Abi. Makanan enak, tempat yang mewah, Anthony ini selalu diajak. Dan dari unggahan Instagramnya Anthony ini juga terlihat care dan sayang sama si Abi ini. Tapi entah kenapa kejadian mengenaskan itu bisa terjadi pada Abi dan Anthony juga ikut terlibat. Padahal di sosial medianya tuh terlihat si Anthony tuh sayang-sayang aja sama si Abi. Dan juga sama anaknya Abi sama Alex, kayaknya Anthony tuh sayang banget. Tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya hati manusia tuh kayak gimana. Dikabarkan pula, meski Abi Choi telah bercerai dengan Alex Kwong, masih selalu mengirim uang per bulan untuk mereka. Jadi kayak uang untuk hidup mereka sehari-hari gitu loh. Abi Choi ini baik banget ya, meskipun dia tuh udah menjadi mantan istri, tapi masih ikut menafkahi keluarga mereka. Abi juga memberikan sebuah apartemen mewah ditinggali oleh Alex dan keluarganya beserta anaknya Abi bersama Alex tadi. Dibeli atas nama ayahnya Alex, meskipun yang beli tetap Abi ya. Apartemen bernilai 23 miliar ini berada di kawasan elit Hong Kong di Bukit Kadori yang bernama Kadori Hill. Dibeli oleh Abi pada Oktober 2019. Saat itu Abi masih bersama Alex. Sumber berita mengatakan karena apartemen inilah Abi dihabisi oleh Alex dan keluarganya. Jadi Abi Choi berencana untuk menjual apartemen tersebut dan memindahkan Alex ke hunian lainnya. Jadi Abi itu nggak sekedar menjual apartemen itu aja, tapi dia juga memikirkan tempat tinggal keluarga Alex nantinya setelah apartemen itu dijual. Jadi dia itu tidak sembarangan menjual gitu aja, tapi juga memikirkan keadaan keluarga Alex setelah hunian itu dijual. Namun keluarga Alex sangat marah dengan rencana Abi Choi ini, karena mereka merasa memiliki apartemen tersebut. Ya mungkin karena mereka udah tinggal agak lama ya di situ. Apalagi surat kepemilikan apartemen tersebut atas nama Kwong Kau, mantan ayah mertua Abi tadi. Kabarnya, meskipun apartemen itu atas nama mantan mertua Abi, tapi Abi itu masih bisa membuktikan kepemilikannya lewat pengelola apartemen. Ya mungkin waktu pembelian gitu ya, siapa yang membeli, siapa yang menandatangani pembelian tersebut, di Abi itu bisa membuktikan kalau dia itu pemilik yang sesungguhnya. Dan menurut kabar, Abi juga telah menyewa seorang lawyer atau pengacara untuk membantu mengurus masalah tersebut. Karena masalah ini, keluarga Alex menjadi sangat-sangat marah pada Abi. Bahkan sampai gelap mata dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa Abi Choi yang telah membantu mereka dalam segala hal. Sampai di sini aja aku merasa keluarganya Alex itu udah bener-bener gimana ya, nggak berterima kasih dan nggak tahu terima kasih gitu loh. Harusnya kan Alex ya yang memenuhi kebutuhan mereka, tapi malah Abi. Dan ini lagi mereka sekarang mau merencanakan hal buruk kepada Abi. Bener-bener definisi orang yang ngelunjaknya itu tingkat dewa deh kayaknya. Udah dibaikin malah ngejahatin. Harusnya kan anak laki-laki mereka yang bertanggung jawab. Tapi mau gimana ya, karena dikabarkan si Alex ini ternyata hanya seorang pengangguran saja yang menumpang hidup pada Abi selama pernikahan mereka. Dia bahkan pernah menjadi DPO polisi atas kasus penipuan dan penggelapan dana investasi emas.
Sekarang kita masuk ke skenario penghilangan nyawa Abi Choi ini. Pada awal Februari 2023, Kwang Kau yang merupakan ayah dari Alex Kwong menyewa sebuah rumah kontrakan di daerah Taipo, Hong Kong. Rumah tersebut cukup besar, memiliki luas sekitar 46,45 meter persegi, berlantai 3, dan disewa dengan harga 10.000 dolar Hong Kong atau sekitar 19,5 juta rupiah. Namun rumah itu tidak disewa untuk tempat tinggal. Entah untuk apa, di detik ini belum ada yang tahu rumah itu akan digunakan untuk apa. Sekarang kita masuk ke kronologi hilangnya nyawa Abi Choi ini. Pada tanggal 21 Februari 2023, pada jam 2 siang, Abi Choi terekam CCTV mau menaiki mobil putih mewahnya bersama Anthony Kwong. Mereka berencana untuk menjemput anak Abi Choi di sekolah pada siang itu. Namun di perjalanan, mobilnya Abi ini tidak mengarah ke sekolahan, melainkan mengarah ke tempat lain. Menurut keterangan polisi yang mendapatkan rekaman dari CCTV, mobil Abi mengarah ke terowongan yang bernama terowongan Lion Rock. Di sana ternyata sudah menunggu di pinggir jalan Alex Kwong sendirian. Gak lama kemudian, mobil itu berhenti dan Alex Kwong naik ke mobil putih tersebut. Setelah menaiki mobil tersebut, diduga Abi dan Alex di dalam mobil mereka cekcok, bertengkar, dan berujung pada penganiayaan kepada Abi. Diduga karena penganiayaan tersebut, Abi mengalami luka yang cukup serius. Bahkan ada berita yang mengatakan, gara-gara luka tersebut, Abi sampai koma di dalam mobil itu. Lalu, Alex dan Anthony membawa Abi Choi ke rumah sewaan tadi. Rumah yang disewa oleh Kwang Kau tadi, rumah tersebut berjarak 11 km dari sekolah anaknya tadi. Di rumah tersebut, sekitar jam 3 sore, diduga Anthony dan Kwang Kau mengeksekusi dan memotong-motong tubuh Abi menjadi bagian-bagian kecil. Gak lama kemudian, terlihat seorang pria keluar dari rumah tersebut sambil membawa sebuah kotak yang terbungkus plastik. Kotak itu diduga berisi potongan tubuh Abi. Namun, pria yang ada di CCTV ini belum diketahui secara jelas apakah dia Anthony atau Alex. Karena ya seperti biasa ya, namanya juga CCTV, kadang ada yang nggak terlalu jelas gitu gambarnya. Kotak tersebut dimasukkan ke mobil putih tadi. Lalu mobil tersebut melaju menuju sebuah pemakaman. Pemakaman tersebut bernama Pemakaman Jungbai. Entah apa yang ada di dalam isi kotak tersebut, dan entah apa yang dilakukan laki-laki itu ke pemakaman Jungbai, sampai saat ini belum diketahui dan belum diumumkan sama polisi apa yang ditemukan di pemakaman tersebut. Aku nggak habis pikir ya, kok bisa setega itu Alex dan keluarganya ini menyakiti Abi sampai kayak gini. Dia itu udah menghilangkan nyawa Abi dan dengan teganya memotong-motong bagian tubuh Abi menjadi kecil-kecil. Bener-bener psikopat atau apa sih ini? Hati mereka itu terbuat dari apa? Dan apakah mereka ini termasuk jenis manusia atau bukan? Atau memang manusia yang emang gak punya hati? Lalu pada keesokan harinya, tanggal 22 Februari, suami Abi yang menyadari Abi Choi ini gak pulang ke rumah dan gak bisa dihubungi, akhirnya melaporkan hilangnya Abi ke polisi. Ya iyalah, langsung dilaporkan ke polisi. Secara Abi Choi ini kan sosialita dan juga suaminya juga bukan orang sembarangan. Suaminya benar-benar sangat khawatir di mana keberadaan Abi, kenapa dia bisa hilang dan kenapa tiba-tiba menghilang gak ada kabar. Setelah menerima laporan dari Kristam, polisi langsung menyelidiki keberadaan Abi Choi sebelum dia menghilang. Dan setelah diselidiki, terekam di CCTV Abi Choi pergi menaiki mobil putih bersama Anthony. Polisi menginterogasi Anthony. Anthony mengatakan mereka memang menaiki mobil tersebut, namun Anthony mengatakan Abi ini minta turun di tengah jalan. Tentu aja dong, pernyataan tersebut sangat meragukan. Karena memang ngapain gitu loh, Abi minta turun di tengah jalan. Kayaknya nggak ada alasan yang bisa dipercaya gitu loh. Apalagi pernyataan ini jadi mencurigakan. Akibat kamera dashboard
yang ada di mobil Abi telah dihancurkan. Ya kalau misalnya emang Abi minta turun di tengah jalan, ya harusnya terekam dong di kamera dashboard. Dan kalau misalnya emang nggak ada apa-apa, kenapa kameranya harus dihancurkan? Kan jadi mencurigakan dong. Lalu, saat keluarga Alex ini diinterogasi, mereka itu menjawab pertanyaan polisi dengan berbelit-belit, sehingga polisi makin curiga pada keluarga ini. Setelah menyelidiki CCTV dari berbagai tempat, terekamlah mobil Abi dikendarai oleh Anthony menuju ke rumah sewaan tadi. Tanpa berlama-lama, polisi langsung menuju ke rumah sewaan tersebut. Saat masuk ke rumah tersebut, polisi dibuat heran dengan kondisi di rumah tersebut. Karena di rumah tersebut tidak ada perabotan untuk orang tinggal di sana. Dan yang bikin aneh, di sana ditemukan lantainya itu dilapisi oleh plastik terpal. Buat apa coba lantai dilapisi sama plastik terpal? Dan di lantai tersebut Ditemukan berbagai macam senjata tajam, seperti gergaji listrik, pisau, lalu golok, dan berbagai macam senjata lainnya. Juga ditemukan tas Abi yang berwarna putih. Lalu polisi mengarah ke arah dapur. Di sana polisi terpaku dengan 2 buah panci yang kelihatannya itu habis buat masak. Di sana polisi menuju ke sebuah panci besar yang berdiameter sekitar 40 cm. Panci berdiameter 40 cm itu cukup besar banget loh. Dan saking penuhnya isinya panci, sampai air yang ada di dalam pancinya itu kayak keluar-keluar gitu, yang mengakibatkan para polisi ini makin curiga dan penasaran apa sih yang ada di dalam panci besar tersebut. Dan saat dibuka, benar saja isinya itu membuat polisi itu terkejut dan terkaget-kaget dengan penemuan tersebut. Di panci itu terlihat dari atas itu ada rambut yang mengambang. Lalu ada lemak-lemak di atas panci tersebut. Selain itu, ada juga potongan wortel dan lobak seperti orang mau masak sup gitu. Setelah diaduk-aduk oleh polisi, ternyata di dalamnya ditemukan tulang dada dan tengkorak manusia. Setelah diselidiki, tengkorak manusia itu memiliki luka di bagian kayak samping gini. Itu tuh ada luka yang berdiameter 6,5 kali 5,5 cm yang diakibatkan oleh benda keras sebelum dipotong. Dan di panci yang satunya lagi yang ukurannya lebih kecil, mereka juga membukanya dong karena pasti penasaran. Dan di panci itu ternyata ditemukan potongan-potongan tubuh manusia. Setelah itu mereka menuju sebuah kulkas yang dicurigai ada isinya yang aneh lagi juga. Dan benar saja, saat para polisi itu membuka kulkas, di sana terdapat sebuah potongan kaki yang sudah terpisah dari tubuhnya. Semua penemuan besar ini langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Dan tentu aja mereka itu benar-benar berharap ini bukan tubuh Abi. Namun kenyataan berkata lain. Setelah diselidiki dan diteliti oleh polisi dan pihak forensik, dinyatakan bahwa potongan-potongan tubuh tersebut merupakan Abi Choi yang telah hilang dari kemarin. Dan sebenarnya menurut tetangga, pada tanggal 22 pada dini hari, mereka itu mendengar suara dari rumah itu kayak suara gergaji listrik yang lagi memotong-motong dan gak berhenti-berhenti. Tapi karena itu dini hari kali ya, jadi para tetangga itu ya membiarkan suara itu. Dan kayaknya mungkin mereka malas kali ya untuk mengecek apa yang terjadi di rumah itu pada dini hari lagi. Pada saat semua orang tuh lagi tidur, para tetangga saat ini sudah mengetahui tentang kejadian tersebut. Mereka sekarang jadi nggak berani lewat di depan rumah itu meskipun saat siang hari. Kasihan banget ya pemilik rumahnya, jadi nggak tahu apa-apa tapi jadi kena imbasnya. Rumahnya bakalan jadi rumah yang horor. Setelah penemuan besar tersebut dan setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka. Yang pertama, Alex Kwong yang berusia 28 tahun yang merupakan mantan suami Abi Choi. Yang kedua, Anthony Kwong yang merupakan kakak dari Alex. Yang ketiga, Kwong Kau
berusia 65 tahun yang merupakan mantan ayah mertua Abi, dan yang keempat Jenny Lee yang merupakan istri dari Kwon Kau atau mantan ibu mertua Abi Choi ini. Meskipun Jenny Lee ini tidak terlibat di eksekusi Abi, tapi diduga Jenny Lee ini tahu tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Tapi si Jenny tetap diam aja dan membiarkan mereka melakukannya. Dan juga Jenny ini memberikan keterangan palsu saat ditanya sama polisi tentang alibi dari suami dan anak-anaknya. Setelah kasus ini dikembangkan, ternyata polisi menangkap satu orang lagi tersangka bernama Wunu atau biasa disebut Rong. Dia itu seorang wanita yang bekerja di tempat hiburan dan tempat pijat gitu, kayak pijat plus-plus kayaknya ya. Wurong ini ditangkap karena dia membantu dalam persembunyian Alex. Jadi Alex Kwong ini sempat kabur. Wunu ini membantu Alex dengan cara menyembunyikan dia di sebuah apartemen supaya bisa terhindar dari kejaran polisi. Tapi ya tetap aja ya, Alex akhirnya ketangkap. Dia ketangkap di sebuah bendungan bernama Bendungan Tungcung. Dia tertangkap di sana sambil membawa uang tunai sebanyak 500.000 dolar Hong Kong atau sekitar 972 juta rupiah dan beberapa jam mewah yang ditaksir harganya itu sampai 4 juta dolar Hong Kong atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Wah, itu banyak banget ya. Bisa-bisanya lu enak-enak ya kabur membawa uang sebanyak itu, sedangkan nyawa orang lain dikorbankan di situasi ini. Setelah ditangkap polisi, belakangan diketahui kalau Alex Kwong ini ternyata DPO atau orang yang dicari-cari oleh polisi karena sebuah kasus. Jadi Alex ini dicari-cari oleh polisi karena kasus penipuan yang dilakukan oleh dia. Dan korbannya itu sudah mengalami kerugian berjuta-juta dolar Hong Kong. Ya, itu artinya kalau dirupiahkan sampai bermiliar-miliar ya. Banyak banget loh kerugian para korbannya. Tapi entah kenapa dulu waktu kasusnya ini sedang bergulir, si Alex ini tidak pernah bisa ditangkap atau dihukum. Ada kabar burung yang mengatakan Alex ini punya backingan yang lumayan kuat saat kasus penipuan ini. Apalagi saat itu ayah Alex masih menjadi sersan di kepolisian. Jadi ayah Alex ini merupakan pensiunan sersan polisi. Benar-benar mengejutkan dan membanggongkan. Kok bisa gitu loh, seorang pensiunan polisi berpangkat sersan melakukan kejahatan yang benar-benar brutal kayak gini. Emangnya meskipun pensiunan gak ada gitu loh jiwa-jiwa polisi yang masih tertanam di dalam dirinya, jiwa-jiwa melindungi masyarakat. Kok bisa-bisanya malah menyakiti orang lain? Setelah polisi melakukan interogasi lebih dalam, ternyata otak dari perencanaan penghilangan nyawa Abi Choi ini ternyata bukan Alex. Yang aku pikir tadinya itu Alex Kwong loh otaknya. Ternyata bukan. Ternyata otaknya adalah Kwon Kau yang merupakan mantan ayah mertua dari Abi Choi. Dia itu cuma mantan ayah mertua, bukan ayahnya Abi sendiri. Dan gak ada hubungan apa-apa gitu loh. Kok bisa-bisanya ya kamu mentang-mentang namanya ditulis di sebuah surat di apartemen, bisa-bisanya kayak sok-sok dan berhak memiliki gitu loh. Padahal kamu itu cuma disuruh menempati aja. Harusnya berterima kasih dong. Udah disuruh menempati, dikasih uang bulanan. Nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Saat ini kasus ini masih berjalan dan polisi masih mencari bagian tubuh Abi lain seperti tangan dan bagian torso. Mereka mengerahkan ratusan polisi berpengalaman untuk mencari bagian tubuh Abi di banyak tempat di Hong Kong. Diduga kan bagian tubuh Abi yang lainnya tadi ada yang dibuang pakai kotak besar yang bungkus plastik tadi itu loh. Entah yang membuang itu Tony atau Alex, nggak diketahui. Tapi yang jelas itu tuh sedang dicari kotak isinya apa dan di mana dibuangnya masih diselidiki. Untuk saat ini keluarga dari Kristam mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus
penghilangan nyawa Abi ini ya. Kabar terbaru yang aku dapatkan, Ibu Abi Choi sekarang pulang ke Hong Kong untuk merawat cucu-cucunya. Dan kabar terbaru dari suami Abi Choi yang bernama Kristam tadi, yaitu setiap hari menangis dan terpukul kali ya, kok bisa gitu loh. Istrinya hilang lalu ditemukan meninggal dalam kondisi yang nggak wajar lagi, pasti dia sangat terpukul. Meskipun dalam kondisi kayak gini, Kris berjanji bakalan merawat semua anak Abi, mau dari pernikahannya bersama Alex atau pernikahan bersama dia. Dia berjanji akan merawat mereka seterusnya. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Sampai saat ini belum ada sidang yang dilakukan. Jadi ini tuh masih penyelidikan dan mencari-cari bagian tubuh Abi yang lain. Semoga kasus ini cepat terselesaikan dengan baik. Dan aku rasa untuk hukuman para pelakunya udah jelas ya. Pasti hukuman yang paling berat. Kalau nggak hukuman seumur hidup ya hukuman mati, ya kan? Pasti ya hukuman yang paling berat lah pokoknya yang didapat. Untuk Abi, semoga di sana dia itu diampuni dosa-dosanya dan diterima segala kebaikannya. Dan untuk keluarga Abi Choi, semoga ditabahkan, semoga anak-anaknya nggak trauma ya, karena itu dalam kasus kayak gini pasti anak-anak. Pesan dari kasus ini menurut aku cuma satu sih, kalau udah dibaikin sama orang ya tahu diri, jangan ngelunjak. Intinya kayak gitu, intinya sih jangan ngelunjak deh ya kayaknya. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan kalau kalian punya cerita horor atau cerita seram, kalian bisa kirim cerita kalian di Instagram. Kalian bisa DM di sini, atau kalian bisa kirim di email aku di sini. Jangan lupa ceritakan cerita kalian sejelas mungkin dan sertakan juga nomor WA supaya bisa dihubungi. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.